terhormat Ibu Ida Nuraini Novianti, Sarjana Sosial, Magister Pendidikan, Magister Sains, selaku Ketua Yayasan Generasi Juara. Kemudian Pak Rahmat Hartawan, Sarjana Pendidikan, Master of Science, selaku CEO Yayasan Generasi Juara. Bapak Fadilah Mursid Al-Ansori, Sarjana Komputer, selaku Kepala PKBM Generasi Juara. Seluruh tutor dan pengurus PKBM Generasi Juara yang hadir pada pagi hari ini, orang tua dan warga belajar PKBM Generasi Juara yang juga berkenan hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Alip Sugiarto. Saya sebenarnya bekerja di sebuah badan usaha milik negara atau BUMN, dan penghobi atau peminum kopi. Sebenarnya saya dan istri dan Mas Umi Akmal dan Jika ini senang ngopi sebenarnya. Jadi ya kita berdua senang ngopi. Namun yang lebih nekunin sih saya gitu dibandingin istri. Jadi kalau saya itu istilahnya barista atau pembuat kopinya personal di rumah gitu lah. Apa tertarik sama kopi ya? Ternyata kopi itu unik aja sih, seru, kemudian rasanya macam-macam. Nah nanti kita sambil ngobrol, sambil diskusi, bisa tahu lah apa sih sebenarnya kopi yang bagus, kopi yang enak, kopi yang bisa kita nikmati setiap hari gitu. Saya izin share screen Bu Sylvia. Judul pada pagi hari ini adalah Good Coffee in Your Cup, dari saya Alip Sugiarto. Mungkin self disclaimer kayaknya, coffee enthusiast, tapi kayaknya masih belum deh. Saya masih belajar, masih mengulik-ngulik lagi gimana kopi yang enak, gimana kopi yang bisa dinikmati, dan kopi yang bisa dirasakan oleh semua orang lah gitu. Sebelumnya mungkin biar semangat pagi ini gitu lah ya. Nanti silakan Bu Silvi, mohon dibantu kalau banyak yang ngacung, banyak yang resen, mau bersuara silakan. Kita batasin 2 orang dulu ya untuk pertama Bu ya. Nanti katanya sih ada hadiah dari Bu Silvi buat warga belajar yang bisa atau berani menyampaikan atau speak up lah. Masya Allah. Pertanyaan pertama, kita fun fact dulu ya. Bener nggak sih rasa kopi itu pahit? Oke, baik, langsung dimulai aja ya. Oke, di sini ada yang pertama, Kak Kaila. Iya, Bu. Oke, Kak Kaila. Kopi itu ada yang pahit, ada yang tidak pahit. Kopi itu sebenarnya pahit, tapi bila diberi gula ya manis. Ih, betul banget, kalau dikasih gula emang manis deh. Oke, ada lagi? Oke, di sini ada lagi tadi teman-teman, ada yang ingin menjawab apa kopi pahit rasanya. Boleh tadi. Kak Gumaisa. Kalau menurut saya, kopi sih memang pahit. Tapi kalau dikasih gula ya manis. Tapi juga tergantung kita menikmati atau enggak gitu. Oke deh. Oke, makasih ya Kak Kaila sama Kak Gumais ya. Ya kayaknya semua minuman, bener, semua minuman atau makanan kalau dikasih gula pasti rasanya manis gitu kan ya. Tapi bener nggak sih sebenarnya kopi itu pahit rasanya? Kita lihat jawabannya. Mana nih? Belum gerak. Nah, kopi itu memang pahit sebenarnya karena dia, wah ini agak ngomong sedikit bahasa kimia ya. Mohon maaf gitu. Tapi nanti kayaknya kalau yang kelas 10, 11, 12 sudah belajar kimia nih ya, tahu senyawa itu apa. Ya, senyawa yang paling utama dikandung di kopi itu sebenarnya ada kafein gitu. Nah, kafein ini yang sebenarnya memberikan sedikit rasa pahit. Tapi yang paling dominan memberikan rasa pahit di kopi itu adalah karena yang pertama, biji kopinya itu dipanggang terlalu lama. Mungkin teman-teman di sini pernah lihat kopi itu kebanyakan warnanya hitam gitu kan ya, gelap. Dan kalau kopi yang dikonsumsi sama ayah atau abinya di rumah, biasanya kopi-kopi yang bubuk dan kelihatan tuh warnanya hitam gelap gitu. Nah, ini yang sebenarnya yang bikin rasa pahit. Karena kopinya dipanggangnya terlalu lama, jadi biji kopinya warnanya hitam. Terus pengaruh yang kedua, airnya terlalu panas. Nah, biasanya juga kan ada tuh yang bikinnya sampai airnya mendidih,
ada juga yang pakai caranya airnya itu kopinya itu dimasukin ke dalam dalam apa namanya panci dengan air yang udah mendidih supaya katanya lebih mantep lah rasanya gitu. Nah itu juga yang memberikan rasa rasa pahit. Nah, reaksi kimia antara saat kopi yang hitam tadi bercampur dengan air yang panas itulah yang memberikan rasa pahit. Tapi ternyata kopi itu juga ada loh yang rasanya pas kita seruput. Nah, kalau orang ngopi itu biasanya yang nyeruput kopi gitu ya, atau cupping lah nanti istilahnya. Pas diseruput itu justru rasanya ada rasa-rasa yang unik gitu ya. Ada pas kita cicip, loh, kok ada rasa sweetnya. Memang nggak manis seperti gula gitu ya, tapi ada taste atau ada rasa yang manis. Kemudian sebenarnya ini yang paling terkenal. Kenapa kok kopinya katanya asem ya? Kopinya kok bikin sakit di lambung ya? Sebenarnya kopi itu nggak terlalu memberikan rasa sakit di lambung, asal yang pertama sih paling utama ya, jangan lupa makan dulu sebelum ngopi, itu udah paling aman deh. Nah, ada rasa asam atau rasa asidik itu yang keluar dari hasil pengolahan kopi kita. Kadang-kadang ada keluar rasa apel, keluar rasa orange, keluar rasa anggur, macam-macam rasanya. Kadang-kadang juga ada keluar aroma atau rasa floral. Kayak ada rasa aroma mawar, aroma seperti tumbuh-tumbuhan lah, ada teh dan lain-lainnya juga. Nah, ini yang dikenal dengan notes. Nah, untuk mengurangi rasa pahit itu sebenarnya paling utama adalah di kondisi panggangan kopinya tidak terlalu hitam. Kalau dibilang itu istilahnya medium to dark atau medium saja, warna biji kopi itu akan coklat sampai dengan coklat tua, tidak hitam legam. Kemudian bikin kopinya, airnya jangan air yang mendidih. Jadi airnya sekitar 80-90 derajat aja udah cukup tuh buat bikin atau nyeduh kopi. Oke, untuk sesi pertama berarti tadi ada Kak Kaila sama Kak Bu Maisya ya. Minta tolong di list nanti Bu Silvi supaya nanti bisa dikirim katanya sama Bu Silvi hadiahnya. Baik, Ayah. Makasih ya, Kak Kaila sama Kak Bu Maisya. Oke, langsung masuk ke topik history of coffee. Jadi sebenarnya kopi itu ditemukan di daerah Arab ya. Tepatnya kalau nggak salah di daerah Yaman sekitar abad 6 sampai 7. Nah, uniknya kopi ini ditemukan oleh seorang penggembala kambing. Penggembala kambing yang namanya Kaldi. Dia itu pada saat mengembala, dia ngeliat kambingnya kok hiperaktif nih, kenapa nih? Suka lari-lari, lompat ke sana kemari gitu, kayak yang habis energinya. Nah, dia heran. Kemudian ditelusurilah, ternyata kedapetan si kambingnya ini lagi makan ada sebuah buah yang sebuah berry kayak gini nih yang di pojok kanan bawah. Sebentar, kambingnya itu nemuin buah berry seperti ini gitu ya. Buah berry merah. Nah, dibawalah si buah berry ini ke, zaman dulu masih ada biarawan gitu ya. Setelah dicoba oleh biarawan itu, ternyata memang buah berry ini kok memberikan kayak energi tambahan atau tenaga tambahan, dan juga nggak ngantuk di si biarawannya ini ketika buah ceri merah itu atau buah berry merah itu diolah. Sehingga mulai dari saat itulah tercipta minuman atau minuman yang bernama, kalau orang Arab bilangnya itu adalah, kalau yang teman-teman yang sudah belajar bahasa Arabnya kopi itu kan kohwah ya. Kohwah itu bahasa Arab benerannya, tapi kalau orang Arab biasanya cuma bilang gahwa. Nah, muncullah gahwa atau minuman kopi yang dikenal sampai sekarang. Nah, kapan sih kopi itu masuk ke Indonesia? Masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 1696. Kalau kita belajar sejarah, ya zaman dulu ada penjajah kita, VOC, membawa biji kopi itu ke
atau tanaman kopi itu ke Indonesia sehingga dibudidayakan atau dikembangbiakan di wilayah-wilayah Indonesia. Pertama kali dibawa dari Malabar atau dari India, kemudian ditanam di daerah Jawa Barat. Setelah itu berhasil, karena VOC ini melihat, oh ternyata lahan di Indonesia ini cukup bagus untuk ditanami tanaman kopi gitu ya. Nah, mulailah dari situ berkembang perkebunannya menyebar ke area Sumatera, kemudian Sulawesi, Timur, Flores, dan sampai ke Papua. Nah, di Indonesia sebenarnya kita tuh patut bersyukur gitu ya. Di negara kita ini banyak sekali tanaman atau perkebunan kopi dan varietasnya juga cukup banyak gitu ya. Dan mungkin kopi yang paling terkenal di Indonesia itu adalah kopi Gayo yang paling ya sampai ke luar negeri itu banyak dikenal oleh masyarakat luar negeri gitu ya. Nah, di Sumatera ini dari ujung Sumatera sampai ke daerah Sumatera bagian selatan itu sebenarnya adalah penghasil kopi yang cukup banyak gitu ya, dan cukup terkenal. Kemudian di Aceh tuh Gayo, di Sumatera Utara tuh ada kopi Lintong, Sidikalang, ada kopi Karo, ada kopi Mandailing. Di daerah Sumatera Barat itu ada kopi Minang, Solok. Kemudian masuk ke daerah Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan tuh ada kopi Kerinci, ada Basemah di Lampung. Nah, kemudian masuk ke daerah Jawa, di Jawa Barat juga banyak sekali biji kopi. Mungkin kalau teman-teman berlibur atau sedang jalan-jalan ke daerah Bandung, di daerah Ciwidey sana, itu kalau kita sudah masuk area-area pegunungan, di pinggir jalan itu kalau memperhatikan itu ada loh banyak tanaman kopi gitu ya. Buah cerinya ada yang masih merah, ada yang masih hijau. Nah, itu banyak tersebar di daerah-daerah Ciwidey, kemudian ke atas sedikit juga banyak kopi di sana. Kemudian di daerah Jawa Tengah pun ada, Jawa Timur ada kopi Ijen, ada kopi Dampit di Malang, kemudian ada kopi Lanang juga. Kemudian di Bali juga ada, kalau nanti searching itu ada, saya lupa namanya, kopi domba, itu yang paling terkenal di Bali ya. Kemudian sampai ke Nusa Tenggara Timur ada di Bajawa, Flores, kopi Manggarai, di Sulawesi pun banyak gitu, ada Toraja, Kalosi, Enrekang, di daerah Papua pun ada kopi Wamena. Cuma di daerah Kalimantan aja nih memang yang tidak terdapat perkebunan kopi di sana. Nah, itulah sejarah gimana kopi itu bisa masuk ke Indonesia. Bu Sylvie, izin biar nggak ngantuk lagi. Wah, Pas juga nih Masya kan. Allah. Nah, kita minta pendapat lagi nih dari warga media. Bener Baik, Ayah. nggak sih bener nggak sih setelah ngopi itu kita nggak ngantuk? Bu, itu udah ada 2 tuh yang raise hand tuh, Bu. Silakan. Oke, teman-teman semua, kita buka pertanyaan nih dari Ayah Alif. Benar nggak sih setelah minum kopi jadi nggak ngantuk? Wah, Masya Allah, sudah pada raise hand, ada 5 orang yang raise hand. Boleh dari Kak Muhammad Hasan Haikal. Dari yang pertama, Kak Hasan. Kataku kopi bikin nggak ngantuk sih, bener ya. Soalnya ayahku kalau misalnya kita lagi jalan-jalan jauh gitu sampai malam. Nah, terus ayahku suka beli kopi di Indomaret. Katanya biar gak ngantuk. Biar nggak ngantuk. Oke, sip. Oke. Terima kasih, Kak Hasan. Dipersilakan Ayah Alif, mohon izin. Akhtar tuh kayaknya ya. Boleh, Kak Akhtar, dipersilakan Kak Akhtar. Bener gak sih setelah minum kopi jadi nggak ngantuk? Ya Bu, karena mengandung kafein. Karena mengandung kafein. Ada lagi Kak Akhtar? Enggak Bu. Terima kasih Kak Akhtar. Oke, baik Ayah Lim, dipersilakan Ayah Lim, mohon izin. Oke, ya.
bener sih kalau habis ngopi itu bikin ngantuk, dan ini memang eh, apa ya, fenomena atau kondisi yang dirasakan oleh kebanyakan orang. Kita lihat jawabannya. Ya, bikin kopi itu memang lebih dominan bikin kita ngurangin rasa ngantuk gitu ya, karena kafein ini di dalam kopi bersaing sama ada namanya hormon adenosin. Hormon adenosin itu kalau saya baca-baca itu adalah hormon yang memerintahkan ke badan kita untuk istirahat gitu ya, karena kita sudah badan kita sudah merasakan lelah, mungkin kecapean, atau mungkin sedang apa ya, sudah fatigue gitu ya. Nah, ini yang hormon adenosin ini yang memerintahkan badan kita untuk istirahat. Nah, ketika kita minum kopi, si kafein ini dia istilahnya bersaing ya, bertempur dengan hormon adenosin, memerintahkan jangan tidur dulu, jangan lelah dulu, kamu masih ada kegiatan. Misalkan kayak gitulah ceritanya ya di dalam tubuh kita. Nah, si kafein ini kafein ini sebenarnya merupakan zat stimulan yang memang merangsang kerja dan aktivitas sistem saraf. Jadi secara operasional ya lah ceritanya, si kafein kalau ketika minum dia itu sebenarnya meningkatkan kerja jantung kita gitu ya, meningkatkan kerja jantung kita. Akibatnya adalah jantung ini memompahkan darah lebih kencang, lebih banyak, sehingga darah itu bersirkulasi atau mengalir ke otak kita dan memberikan atau mentransfer oksigen ke otak kita, sehingga otak kita lebih segar lagi gitu ya. Jadi memang yang penyebab efek dominan dari ini adalah menghilangkan rasa ngantuk, karena oksigen di otak bertambah, mata kita jadi segar lagi, badan kita juga jadi segar lagi. Nah, tapi memang ada case lain yang ternyata kafein ini justru bikin orang nggak ngantuk gitu ya, yang di sebelah kanan. Karena kafein itu sebenarnya juga memberikan rasa rileks ke badan gitu ya, untuk orang-orang tertentu gitu, dan fresh dalam tubuhnya, sehingga ketika habis minum kopi itu kok jadi malah lemes gitu ya, jadi malah ngantuk. Dan ada juga efek kedua, karena memang orang ini sudah over tolerance terhadap kafein, istilahnya badannya tuh udah resisten sama kafein gitu ya. Jadi dikasih kafein sebanyak apapun, dia mungkin nggak ngantuk, tapi ada organ lainnya di badannya yang mungkin agak merasa nggak enak gitu. Jadi karena kebanyakan kafein. Itu nanti kita bahas di set di belakang. Nah, ada beberapa istilah dalam kopi. Ada 7 lah yang kita ambil sedikit aja. Ada istilah cupping. Cupping itu adalah ketika kopi habis di roasting atau habis dipanggang, itu dicicipin dulu untuk menilai kualitas rasa kopinya seperti apa. Dan ini memang ada orang-orang yang punya sertifikasi khusus atau yang bisa dikenal dengan Q grader, yang dia memang punya punya kemampuan untuk menilai rasa kopi ini dan nilai dari si biji kopi ini berapa. Kemudian kalau body itu adalah rasa tingkat kekentalan kopi yang pas kita seruput atau kita cupping. Kemudian acidity tadi sempat saya bahas di depan. Acidity adalah tingkat keasaman dalam rasa kopi. Ada notes itu adalah kesan atau rasa yang timbul pada saat kita pertama kali nyeruput kopi, itu apa sih yang keluar? Apakah sweetness itu manis, ataukah fruity, rasa-rasa buah, ataukah earthy gitu. Earthy ini jadi kesannya kayak misalkan teman-teman pas lagi main di luar, lagi cuaca terik, panas, terus kemudian tiba-tiba hujan tuh. Aroma tanah ketika habis disiram air hujan itu yang disebut di earthy untuk istilah di dunia kopi. Oke, kita lanjut ya. Mungkin teman-teman yang paling kenal di sini ada 2 jenis kopi ya, ada Arabica dan Robusta. Arabica itu kalau orang bilang biasanya kopinya asam. Kalau Robusta biasanya kopinya dibilang pahit. Ya. Sebenarnya masih ada 2 jenis kopi ya, kopi Liberica, kemudian ada kopi lanang. Kalau kopi lanang itu adalah kopi yang biji tunggal gitu ya. Kalau yang di sini kan kelihatan ada istilahnya kayak ada
dua sisi gitu ya. Kalau kopi lanang itu tidak ada di center tengahnya ini nggak ada. Nah, perbedaan antara si Arabica dan si Robusta itu biasanya di letak atau posisi kebunnya. Kalau Arabica itu bagus di ketinggian sekitar 600, di atas 600 sampai 2200 meter. Jadi di daerah daerah yang tinggi banget untuk Arabica gitu ya. Kemudian kalau si Robusta ini biasanya di dataran yang rata sampai dengan ketinggian 600 meter itu masih bisa tumbuh. Sebenarnya Arabica pun masih bisa tumbuh di ketinggian di bawah 600 meter. Namun Arabica ini sangat sensitif terhadap hama gitu ya. Jadi kalau di bawah 600 itu biasanya banyak hama yang menyerang ke kopi tanaman atau tumbuhan kopi Arabica ini. Dan di Indonesia itu sebenarnya bervariasi sih ya, banyak juga untuk yang Arabica dan banyak juga yang Robusta. Oke, kita cepet aja deh biar nanti bisa nyimak yang lainnya, Bu. Oke, kita masuk ke processing kopi. Sorry. Nah, kopi itu bagaimana sih diprosesnya? Yang pertama itu adalah tanaman atau tumbuhan kopi itu kita harus habis tumbuh biasanya kan dipanen lah ya sama kayak padi gitu ya. Proses pemanennya atau harvesting ini adalah memetik biji-biji atau ceri kopi yang warnanya sudah merah. Gitu. Karena biji yang merah itu atau ceri yang merah itu adalah menandakan si kopinya ini sudah matang dan sudah layak untuk dipanen. Kemudian ada proses processing. Sebelum ke processing itu ada di tengah-tengah ini nanti ada namanya proses sortasi atau di sorting lah atau dipilih-pilih gitu. Dipilih-pilih mana biji yang ceri yang baik, mana ceri yang nggak baik. Biasanya ada proses kayak habis dipanen masukin ke karung terus dicemplungin ke dalam kolam air gitu. Nanti untuk biji-biji yang ngambang itu yang disortasi, di take out atau dikeluarkan dari hasil tandakan biji yang ceri yang kurang bagus. Baru nanti di processing. Processing ini ada beberapa proses yang common atau yang sering dilakukan di industri kopi. Kemudian ada roasting dan ujung-ujungnya adalah brewing atau serving di cup kita masing-masing. Nah, kalau anatomi buah kopi itu kurang lebih seperti inilah. Warnanya merah. Ini adalah kulit buahnya atau ceri merah. Kemudian kalau kita belah, di dalamnya itu ada 2 biji kopinya. Ini yang istilahnya dikotil ya kalau bahasa biologinya. Nah, kalau yang bijinya cuma 1 atau monokotil itu yang dikenalnya adalah sebagai kopi lanang. Kopi dengan 1 biji kopi. Nah, di sini ada kulit ari dari biji kopinya, ada kulit tanduknya, kemudian ada daging buah, ada getah atau lendir yang menyelimuti antara daging buah dengan biji kopi. Dan kalau mungkin nanti misalkan teman-teman ada yang lagi tadi jalan-jalan ke daerah pegunungan, kemudian nemu biji kopi, nemu pohon kopi, dan ada ceri merah seperti ini, kalau ketemu petaninya, misalkan mau izin, Pak, saya izin dong, boleh ngambil yang 1 Pak ya, pengen nyobain. Nah, teman-teman buka aja tuh, kemudian dihisap lah ya biji daging buahnya itu. Daging buah itu manis loh. Jadi si ceri merah ini menghasilkan memang rasa manis dari biji kopi. Nah, kemudian kita masuk ke processing kopi. Ada yang namanya natural. Pengolahan natural itu seperti apa sih? Pengolahan natural kopi itu adalah dari kelihatan ini ya, tapi nggak terlalu besar ya. Nggak apa-apa deh, pengetahuan aja. Natural ini biji kopinya setelah dilakukan sortasi, dipilih yang biji yang bagus, tadi yang biji-biji yang ceri-ceri yang ngambang itu dipisahkan, kemudian ceri-ceri yang tenggelam itu di drying atau dikeringkan dengan menggunakan sinar matahari. Ini prosesnya biasanya sampai 7 harian atau ya 5-7 hari gitu, sampai dengan si biji ini kering, ceri ini kering, kemudian dilakukan fermentasi. Fermentasi ini
banyak sekarang prosesnya. Ada yang pakai ragi, ada yang dimasukkan ke dalam tabung, kemudian diisi dengan gas CO2, ada yang dengan nitrogen dan lain-lain. Perkembangannya lumayan banyak gitu. Nah, fermentasi ini tujuannya adalah untuk tadi menciptakan cita rasa atau flavor-flavor yang pengen kita inginkan atau yang si petaninya ini inginkan gitu. Tapi memang proses normalnya adalah menggunakan ragi atau ya cuma didiemin aja pun sebenarnya nggak ada masalah. Si biji kopi ini udah mengalami fermentasi secara alami. Nah, setelah fermentasi ada namanya depulping. Depulping itu memisahkan tadi kulit ari dari ceri kopi menjadi cuma biji kopinya aja yang keluar gitu. Nah, apa sih yang dihasilkan dari proses natural ini? Biasanya notes-nya itu seperti rasa-rasa buah gitu ya. Kemudian berry dan buah-buahan tropis. Kemudian kopinya pun acidity-nya rendah. Kemudian ada rasa-rasa eksotis dan bodinya yang nggak terlalu keluar tinggi gitu ya. Nah, ini ada yang namanya wash processing. Wash process ya kalau dengar namanya ini adalah dicuci lah, di washing gitu ya. Setelah kopi kalau yang tadi bedanya, kalau yang tadi itu kan setelah difermentasi baru di depulping gitu ya. Jadi kulit arinya atau kulitnya si ceri itu masih nempel sampai kering, baru nanti dipisahin antara kulit sama biji kopinya dengan proses depulping. Nah, kalau yang ini setelah disorting, si kulit ari atau kulit cerinya itu langsung dipisahkan atau langsung dikupas lah, tapi dengan mesin depulping ini yang keluar langsung si biji kopinya. Nah, dari biji kopinya ini kemudian dicuci. Tujuannya adalah untuk memisahkan atau menyingkirkan tadi ada kulit ari, kemudian ada lendir, ada daging buah yang mungkin masih terbawa sampai bersih. Baru setelah di washing ini dijemur di bawah sinar matahari. Perbedaannya di sini aja kalau yang dibandingkan yang tadi. Jadi yang tadi biji cerinya, kulit cerinya itu masih ada sampai fermentasi, kemudian baru dilepaskan. Nah, kalau yang di sini dilepaskan dulu si kulit arinya, baru dicuci dan kemudian dikeringkan dengan matahari. Nah, ini umumnya karakternya lebih bersih dan sedikit rasa buah, bodinya cenderung lebih lembut, ringan, dan tingkat acidity-nya malah yang justru lebih banyak. Karena tadi mungkin kan kalau yang natural itu si daging buahnya masih ada, kemudian lendir buahnya masih ada, kulit arinya pun masih ada. Nah, pas proses pengeringan itu sari-sarinya itu masih masuk terdifusi masuk ke dalam si biji kopinya. Makanya tadi yang di natural rasa fruity dan floralnya itu masih bisa lebih ditemukan lebih banyak gitu. Nah, kemudian ini ada namanya proses yang wet halt atau semi wash kalau di teman-teman di processing kopi bilang. Nah, di sini depulping, tapi depulpingnya ini tidak benar-benar bersih gitu ya, masih ada kulit ari dan lain-lainnya yang dibutuhkan untuk proses fermentasi gitu. Karena kalau misalkan daging buah sama kulit arinya itu masih ada, nah ini yang membantu namanya proses fermentasi dari si biji kopinya. Nah, baru setelah proses fermentasi dihaling lagi, benar-benar dibersihkan dari kulit arinya, baru nanti dilakukan pengeringan di bawah sinar matahari. Nah, kopi ini biasanya sweetness-nya lebih intens karena tadi masih ada kulit ari, masih ada si daging buahnya yang sedikit menempel sama proses fermentasi, jadi menghasilkan sweetness yang lebih tinggi. Bodinya lebih tajam, kemudian tingkat keasamannya pun rendah dibandingkan dengan kopi wash process. Oke, ada lagi yang namanya ini honey process. Kalau dari namanya, kok pakai honey, jangan-jangan pakai madu gitu ya. Nah, ini enggak. Ini sebenarnya hampir mirip dengan proses wash, tapi
dia dryingnya masih ada kulit ari, masih ada daging buah yang sedikit menempel, kemudian ditambahkan proses fermentasi, baru nanti baru nanti dijadikan kopi yang kopi untuk dikonsumsi. Nah, ini sweetness yang lebih tinggi, acidity-nya juga balance, jadi ya masih hampir mirip lah dengan natural process. Nah, tadi itu kan proses pengolahan dari buah atau dari ceri kopi menjadi biji kopi. Bisa nggak langsung dikonsumsi? Bisa sih, tapi rasanya bukan rasa kopi karena rasanya itu masih masih hambar gitu, karena belum terjadi reaksi atau belum terjadi proses pemasakan kopinya. Nah, gimana cara kopi itu bisa biji kopi itu kalau di petani itu biasanya namanya disebut green bean gitu ya. Green bean karena kopinya masih warna hijau. Nah, gimana green bean ini bisa enak masuk ke cangkir kita masing-masing untuk dikonsumsi? Ada proses selanjutnya yang namanya proses roasting. Nah, roasting ini adalah salah satu peran yang punya peran penting bagaimana kopi itu nanti bisa enak atau cuma terasa pahit saja, atau justru malah tidak nyaman di mulut kita gitu. Nah, kalau roasting bahasa Inggrisnya, kalau bahasa kitanya disebut sangrai lah ya. Nah, kalau zaman dulu atau mungkin di perkebunan yang tradisional masih banyak ditemukan seperti ini. Jadi proses roastingnya itu cuma di atas wajan, kemudian tambahin modal serokan gitu ya, sama kompor, diosreng-osreng aja nih di atas wajan, nggak dikasih waktu, nggak ada bagaimana mengatur temperaturnya. Nah, akhirnya sampai dengan kopi itu, patokannya adalah kopinya warnanya hitam lah. Jadi kalau orang tradisional itu yang penting kopinya gosong gitu ya. Itu sudah matang. Nah, itu yang tradisional. Nah, ada yang mulai masuk ke industri, ada namanya roasting mesin seperti ini. Roasting mesin seperti ini kapasitasnya kurang lebih 5 kg. Jadi sekali melakukan roasting itu bisa untuk 5 kg kopi. Ada macam-macam sih, ada yang kapasitasnya 1 kilo, 2 kilo, kemudian sampai 5 kilo. Bahkan ada tuh yang mesin roastingnya segede rumah gitu. Karena memang ini industri gitu ya. Kalau ngomongin industri, pasti dia butuh kapasitas besar supaya ongkos dari operasinya juga tidak terlalu besar gitu kan ya, menekan production cost lah gitu. Harganya ya luar biasa gitu. Kalau ini kan cuma modal wajan ya, kalau yang tradisional wajan sama centong gitu kan, sama kayu bakar malah nanti di bawahnya ini. Paling cuma berapa gitu. Kalau yang ini, untuk tipe mesin kopi yang kecil saja yang kapasitas 1 kg itu biasanya bisa sekitar 10-15 juta gitu ya. Itu yang produksi lokal, karya anak bangsa gitu. Sebenarnya ada karya anak bangsa juga yang kapasitas 1 kg itu ya sudah sekitar 30 juta gitu. Itu untuk yang kapasitas 1 kg. Nah, kalau yang seperti ini yang kapasitas 15-20 kg itu ya bisa sampai sama dengan harga mobil, sekitar 200 jutaan lah gitu ya. Nah, kalau yang sampai tadi yang saya bilang sampai segede rumah, nah itu nanti dihitung-hitung sendiri aja deh, pasti mahal banget gitu. Itu yang industri. Nah, ternyata sekarang itu sudah dikembangkan juga ada mesin kopi yang simple gitu. Mungkin kayak kettle air panas yang ada di rumah kita masing-masing gitu. Nah, ini pakai metodenya hot air atau udara panas, dan dia di sini disirkulasi gitu ya. Nah, dan ini hanya untuk kapasitas kecil, cuma paling maksimum sekitar 200-500 gram. Fungsinya adalah untuk sampling. Jadi ketika misalkan ada petani punya punya cara pengolahan baru, mau dijual ke
industri atau ke kedai-kedai kopi gitu ya. Nah, kedai kopi yang mungkin yang sudah punya roastery juga atau punya memang dia roasting kopi juga, dia punya alat kecil ini nih. Jadi dites dulu tuh si apa namanya kopi dari petaninya. Saya minta sampelnya dulu dong, saya cobain di roasting ya. Rasanya kayak gimana? Oke nggak sih, keren nggak sih? Kalau oke ya nanti kita tidak lanjutin. Kalau nggak oke ya mungkin nanti ada diskusi berikutnya. Nah, ini adalah sampel untuk sampel roasting kopi. Harganya kecil-kecil kayak gini ternyata harganya cabai rawit gitu, bikin pedes kantong sekitar 40 sampai 50 juta. Kok mahal ya untuk roasting kopi dan lain-lainnya? Ya itu karena ada nilai tambah dari kopi yang mungkin pengen dijual sama apa namanya sama si roaster atau si penjangrai atau si kedai kopi ini ya biar apa namanya upgrade lagi gitu ya, biar bisa memberikan satu rasa yang unik, rasa yang enak buat customernya gitu. Dan kalau biji kopinya ini bagus, kan sebenarnya balik juga ke para petaninya lagi gitu ya. Jadi ini jadi industrinya berkelanjutan dari hilir sampai dengan hulu gitu. Dari hulu sampai hilir kebalik. Ya, jadi kalau hilirnya maju, hulunya pun sebenarnya harusnya secara otomatis juga akan maju dan penghasilan petaninya juga akan lebih meningkat gitu ya. Oke, roasting kopi. Roasting kopi ini gambar kafein itu senyawa kimia. Kalau teman-teman yang di SMA lah ya, di kelas 10, 11, 12, nanti mungkin akan melihat rumus-rumus kimia seperti itu. Kalau saya ditanya, itu bacanya gimana, Om? Saya juga lupa. Itu ada ikatan C, ada ikatan nitrogen, ada ikatan oksigen. Nah, nanti teman-teman yang belajar aja deh, saya sudah lupa, tapi tahunya cuma itu kafein gitu ya. Nah, proses roasting itu adalah ada 4 tahap sebenarnya. Evaporasi air, karena biji kopi atau green bean yang habis dipanen itu pasti akan masih membawa kadar air gitu kan. Karena di lingkungan kita seperti ini sekarang aja kadar airnya kan juga lumayan tinggi. Di Indonesia kan humidity dari udara sekitar aja masih tinggi gitu. Jadi pasti otomatis si kopi ini ketika disimpan mau di karung, mau di plastik atau yang lain-lainnya pasti masih menyimpan kandungan air lah gitu. Nah, sebelum ini ada proses tahapan dulu masuk dengan temperatur yang lebih rendah untuk tujuannya mengevaporasi air atau menguapkan kandungan air dalam biji kopinya. Nah, berikutnya adalah namanya Maillard process atau reaction. Ini reduksi atau proses pengurangan dari gula yang dibawa oleh si biji kopi atau si green bean dan asam amino yang ada di green bean tersebut. Nah, ada namanya sebenarnya di Maillard process ini adalah yang proses yang paling memberikan atau yang paling dominan memberikan nanti rasa, taste atau notes dalam kopi yang habis di roasting. Nah, kemudian ada masuk di karamelisasi. Karamelisasi itu nanti dari biji kopi itu nanti akan mulai terjadi perubahan warna karena kan dia masih mengandung gula tuh ternyata di green bean. Gula ini ketika terus-menerus dipanaskan kayak misalkan orang tua kita atau ibu atau umi kita misalkan bikin apa namanya kue karamel gitu kan ya dari gula, yang gula warnanya putih kemudian terus-terusan dipanasin berubah warna menjadi agak ke coklat, ya kan, coklat dark coklat gitu kan ya. Nah, inilah proses karamelisasi atau proses perubahan dari warna biji kopi menjadi kayak agak coklat gitu kan. Dan di proses ini nanti ada satu tahap yang namanya proses cracking. Kalau teman-teman pernah bikin popcorn atau ngelihat tukang popcorn, si jagung itu ketika dipanasin itu kan nanti akan meletak-meletak lah istilahnya ya, akan popping lah ya kan, yang meletak-meletak lah bahasa gak enaknya. Nah, di kopi ini pun sama, nanti ada namanya cracking kalau di kopi. Ada 2 tahap, first crack maupun ada second crack. Kalau first crack itu ya pertama kali dari biji kopi ini udah mulai terjadi proses perengkahan atau pemecahan lah dari si bijinya, dan ini sebenarnya menandakan biji kopi itu udah mau
hampir matang gitu ya. Nah, kalau diterusin sampai ke second crack, ini nanti justru biji kopinya yang akan, misalkan kita pengen bikin untuk base espresso atau kopi yang emang kopi hitam ya, diterusin atau dilanjutkan proses roastingnya sampai ke second crack. Kemudian ada paralisis ini ntar udah jadi kayak kalau di atas temperatur itu akan berubah menjadi hitam atau kayak jadi kopi malah bisa jadi kayak sareng gitu ya, jadi kopinya warnanya hitam. Nah, di sebelah kanan ini ada tahapan dari raw kopi yang green bean warna hijau, kemudian ada proses drying, yellowing sampai yellowing yang ketiga, kemudian masuk ke proses sebenarnya yang highlight processing itu nanti dari proses yellowing pertama sampai dengan yellowing yang ketiga, kemudian before first crack sampai dengan first crack itu ada tahapan karamelisasi sampai dengan development, dan setelah development sampai ke atas itu adalah yang proses paralisisnya. Mudah-mudahan masih cukup nih waktunya Bu ya. Di sini ada level roasting, ada light medium, medium to dark sampai ke dark ya. Kalau light itu ada satu ini juga nih fun fact ternyata. Tinggian mana sih kafein pada saat kopi itu yang berwarna hitam? Apakah kopi warna hitam itu menunjukkan kafeinnya itu tinggi? Ternyata salah gitu. Ternyata persepsi kita selama ini salah. Kalau kopi semakin hitam itu kafeinnya semakin tinggi, nggak juga gitu. Justru malah kalau di semakin hitam yang terbentuk itu adalah karbon. Jadi tadi ada yang namanya proses paralisis tadi itu mengubah gulanya yang dibawa sama kopi itu justru menjadi hitam. Jadi kayak mungkin kalau bisa ini kan justru kayak kita makan areng gitu. Karena kopinya udah terlalu hitam sekali. Pahit memang pahit, tapi kadar kafeinnya justru malah rendah. Nah, kadar kafein tertinggi itu justru malah pada saat kopi ini di roastnya pada level yang light. Light itu adalah yang di gambar yang di sini nih, yang ini nih. Yang ini adalah light roast. Nah, ini justru kafeinnya yang malah tertinggi di level roasting kopinya. Jadi udah tahu nih kalau kopi yang gelap bukan kafeinnya tinggi, karena justru malah kadar karbonnya karena ada proses tadi pemecahan atau perengkahan gula yang efeknya karbonnya yang malah tinggi di kopinya. Jadi jangan salah lagi ya, kalau mau nyari kafein yang tinggi di kopi yang levelnya light roast, bukan yang dark roast. Bu mau nonton video nggak nih Bu? Masih cukup nggak nih waktunya? Nih, cukup Pak. Oke, teman-teman, saya pindah dulu ke video ya. Jadi kemarin saya coba iseng-iseng. Videonya ada 14 menit, mungkin nanti saya fast forward aja lah ya, biar nggak banyak menghabiskan waktunya. Oke, izin sharing video. Ini adalah proses saya melakukan roasting kopi. Teman-teman, ini adalah salah satu proses untuk membuat kopi yang enak. Jadi ini adalah namanya mesin roasting atau roasting mesin lah. Ini untuk merosting. Ya, alhamdulillah di rumah ada buat mainan. Saya beli kopi dari mesin roasting kopi produksi lokal. Jadi kapasitas 1 kg. Jadi pakai gas. Gas Pertamina ya Bu. Kemudian ini ada di sini yang berputar di dalam. Nah, di dalam sini ada namanya drum. Drum itu untuk tempat kopinya nanti berputar di dalam sana, dibantu dengan pemanasan. Fungsi muter itu adalah ya biar distribusi panasnya dari gas tadi bisa ke semua biji kopinya. Untuk saluran pembuangan gas bahan bakar lah yang tadi bakar dari bakaran api. Di sini juga saya pakai laptop untuk monitor kenaikan temperatur dari biji kopi nanti yang ada di dalam. Posisi sekarang belum ada biji kopinya, ini masih posisi pemanasan. Nah, untuk biji kopi saya kebetulan ada beberapa. Ini ada beberapa biji kopi yang saya punya. Nah, ini hanya untuk konsumsi sendiri, belum buka penjualan. Kopi dari Sumatera Barat, namanya kopi solok, prosesnya anaerob
natural. Nah. Halo Akmal. Ini ada Silakan, asisten, Mal. ada Akmal, Lagi ngapain? Lagi ini. dia Oh, bantu tadi habis nimbang. nimbang ya? Iya, tadi habis nimbang situ. Berapa gram itu tadi ditimbang? 13 gram. 513 gram. Oke, berarti kita malam ini mau merosting biji solok seberat 500 gram. Kita tunggu ya. 10 sampai 170 baru kita masukin beansnya ke mesin roasting. Sabar ya. Sekarang sudah 145 derajat. Ayo Akmal, siap-siap taruh Nah, di sini ada atas itu, masukin, sebenarnya di persiapkan sebelah masukin ke dalam. kanan ini ada display kecil juga Nah, ini menunjukkan kita masukin dulu beansnya ke temperatur corong di kondisi atas. temperatur di dalam drum sama Ya, di masukin, biji tuang. kopinya. Tapi ini bisa kita connect ke ke laptop, ada aplikasi sendiri untuk Tapi kita tunggu monitor temperaturnya ke 170 dulu ya. monitor temperaturnya. Ini kita tunggu sampai temperatur yang kita inginkan tercapai, baru nanti dibuka dari hopper, dari kalau saya bilang hopper ya, dari tempat di penyimpan biji kopinya yang mentah. 168. Sebelum masuk sini dengan membuka ada tuasnya di sini. Oke Akmal, start charging. Yes. Nah ini tutup lagi. Ini kita sudah mulai memasukkan biji kopinya ke dalam mesin roasting. Itu teman-teman bisa lihat di dalam situ bijinya sudah masuk ke dalam drum. Ini juga kita ada lubang intipnya ya. Jadi bisa Prosesnya ini ngintip kurang lebih perubahan warna sekitar dari biji kopi selama di roasting 11 sampai tadi. 12 menit Dari ya. hijau, kemudian nanti Kita berubah lihat jadi yellow, per, kemudian udah mulai 2 menit coklat dan nanti prosesnya siap seperti untuk apa. di Ini kita bisa lihat drop bahwa atau ini temperatur dikeluarkan lah gitu. dan temperatur yang di biji kopi. Bagaimana hasil Nah, ini juga ada tempat untuk sampel, masih bisa melihat hijau, juga karena dia baru gimana dimasukin kondisi tuh. biji kopinya di dalam, dan juga bisa Masih kita hijau jadinya. cium juga aromanya, Nanti apakah akan aromanya lihat sudah degradasi warnanya aroma pada kopi yang temperatur atau pada keluar menit atau memang ke masih sekitar menit green bean ke-5 yang atau menit keluar. ke-6. Nanti kita lihat ya. Proses durasi roasting ini sekitar Nah, 9 ini kita sampai lihat dengan profil temperaturnya ya 15 menit itu paling lama, tapi biasanya saya Kalau cuma yang sekitar 9 sampai biru dengan ini 11 adalah menit. sebenarnya itu turun. Di monitor Udah temperaturnya, mulai agak nah ini kuning, sudah mulai ini agak namanya yellowing. sudah mulai agak yellow dari warna hijau. Oke, kita standby lagi. Merosting kopi namanya ROR, rate of aduh saya lupa. Nanti saya cari dulu deh ya. Mohon maaf, masih belajar soalnya. Atau di belakang tuh ada kebetan sebenarnya tuh. Ada contekan nih. Apa-apa aja sih yang mempengaruhi pada saat roasting, kemudian charging temperatur belum mencukupi dan belum memadai. Coklat sedikit ya, tapi masih Diintip lagi udah mulai warnanya agak coklat dari yellowing. Putar lagi. Tarik keluar. Kita lihat. Nah, tarik lagi. Nah, itu adalah sampling Ini ya. tempat Kita yang lihat dipakai apa namanya warna, istilahnya perubahan roaster warna dari atau orang yang Oke. roasting kopi untuk evaluasi warna, kemudian evaluasi aroma dari roastingan kopi kita. bikin popcorn kan ya. Popcorn itu Nah, kan kalau ini yang tadi saya bilang, dia sudah temperaturnya popping lama, atau sudah panas, dia akan crack. meletak, Nanti kita dengerin gitu ya. ramenya, Istilahnya popping. Nah, ramenya ini si biji sama. kopi itu cracking. Kalau sudah mulai memasuki yang namanya first crack istilahnya, pertama kali dia crack, pertama kali dia pecah itu si biji kopinya, tapi bukan pecah semuanya, dia ada retakan gitu loh. Mulai first crack kurang lebih 1 sampai 1,5 menit dari crack yang pertama itu, nanti kita akan sudahi proses roastingnya sambil tetap dicek warna beansnya sama aroma. Nah ini udah mulai wangi nih Mal ya. Sudah mulai wangi. 6. Ayo Mas Akmal, silakan dilihat, dievaluasi apa namanya warna beansnya.
Nah, udah agak coklat nih. Udah agak coklat ya, Ya. tapi masih ada kuningnya juga sih. Ada sedikit kuningan sini nih. Ya. Nah, tutup lagi. Nah, di sini itu karena gasnya semakin besar, berarti apinya akan semakin besar yang di dalam. Otomatis kalau apinya semakin besar kan semakin cepat ya, apa namanya, proses pemanasannya. Atau yang kedua di sini ada untuk mengatur jumlah buangan atau bukaan buangan volume gas hasil pembakaran yang di dalam atau uap panas yang dari hasil pembakaran gas di dalam. Ini kita buang keluarnya, bisa kita besarin, bisa kita kecilin. Semakin besar berarti semakin banyak gas yang kebuang, berarti semakin sedikit panas yang ada di dalam. Kalau semakin kecil berarti panas atau gas buang yang ada di dalam. Temperatur dari binsnya itu delta ROR ini, kalau sekarang posisi 9, saya agak kecilin gasnya. Akmal, kita evaluasi gimana hasil binsnya, sudah mulai kuning atau sudah mulai coklat atau belum? Saya lihat sedikit. Oh, udah coklat. Nah, Wah, udah coklat nih. Sudah mulai coklat sekali. Udah mulai tuh, coklat ya. kali tuh. Lagi Mal, dicek Mal. Saya cek lagi. Nah, Gimana? udah coklat tuh. Sekarang sudah menit ke berapa? Udah menit 9. 9.58 menit ke 10. Berarti tinggal 1 menit atau 48 detik lagi nih kalau di komputer menandakan Jadi di sekitar 10, alat di 57. monitor ini juga bisa Nanti memprediksikan kita akan kapan dengar ya mulai bareng-bareng ya terjadinya bagaimana first crack dan kopi rasa kapan popcorn akan drying ada bunyi atau kopi ini first nanti crack atau akan crack di dari drop atau biji kopinya. dikeluarkan dari drumnya. Ini dari monitor di laptop tadi bisa kelihatan sih. Mohon maaf ya nih ya, maklum lah videografernya amatir. Nah tuh udah mulai kedengeran. guys. Sudah mulai terdengar bunyi crack. Ini namanya adalah first crack. Kalau first crack sudah mulai terjadi, kita kurangin pemakaian bahan bakarnya supaya apa? Supaya dia tidak gosong. Nah, ini saya lihat ya tuh. Bentar. Nih, awas panas. Ini sudah mulai coklat. Itu di Dan aromanya background sudah suara, mulai sorry, wangi, teman-teman. suaranya berisik malah. Udah mulai kedengaran Supaya apa? Supaya dia tidak gosong. itu namanya first crack Saya di lihat ya kopi. tuh. Bentar. Nih, awas panas. Ini sudah mulai coklat dan aromanya sudah mulai wangi sekali, teman-teman. Nah, ini tadi first cracknya itu di menit ke 10.39. Estimasi nanti di menit 11.39 atau di menit 11.45 lah, nanti saya akan drop atau saya akan keluarkan hasil ini. Di bawah cooling pad ini ada blower yang akan mendinginkan. Itu ada tray yang di bawah itu supaya yang bolong-bolong itu tidak adalah terjadi pendingin. cracking lebih Ada lanjut blower dari di sana, kopinya. fungsinya adalah untuk Ini saya nyalakan ya mendinginkan blowernya, dari sorry agak binsnya berisik. yang Ini dari sudah drum di menit yang ke sudah panas, yang masih panas, 10.55, itu langsung kita menitnya udah turunkan 11.59. temperaturnya. Nah, Katanya untuk kita harus menghentikan proses cracking menurunkan dari si kopinya binsnya. dan Ayo, juga Mas menurunkan Akmal, buka. temperaturnya supaya nanti bisa kita masukin ke dalam kemasan. Nah, ini proses dropping dari kopi. That's it. Itu adalah hasil roasting kita. Itu hasilnya ya. Itu hasil roastingannya. Oh. Akhirnya berhasil di situ. Ini adalah biji kopi yang Kalau di mesin-mesin besar tuh saya nggak pakai centong seperti itu. Kalau di mesin-mesin besar tuh ada apa namanya, ada kayak bilah bilah besi yang muter, ini jadi dia biar pendinginannya mendistribusikan merata atau dan ini tidak semua terjadi proses biji kopinya itu kena cracking. pendinginan lah. Kalau ini karena nggak ada Untuk ya menurunkan pakai temperatur centong dari, dari dapur, tapi khusus centongnya bukan centong bekas sambal ya, nanti kopinya jadi malah pedes. Oke, kurang lebih demikian. Saya bersama tim saya Akmal yang melakukan roasting kopi malam ini. Bye. Assalamualaikum. Bismillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balik lagi ke materi. Materi saya tinggal, aduh, masih banyak ternyata Bu ya. Oke, kita cepat aja. Jadi dari roasting tadi barulah dibuat minuman-minuman gitu ya. Ada yang pakai mesin kopi, ada yang pakai manual. Kalau yang di sebelah kiri ini, yang sebelah kiri ada piccolo, latte, cappuccino. Itu mungkin teman-teman atau orang tua warga belajar familiar lah dengan minuman-minuman ini ya. Piccolo itu
minuman, bukan musuhnya Dragon Ball. Oh, salah ya. Nggak, teman-teman mungkin nggak nonton Dragon Ball karena usianya masih muda. Saya yang udah tua berarti. Piccolo ini minuman basisnya adalah espresso. Espresso itu adalah kopi yang dipres pakai mesin kopi. Kalau lihat mesin pernah ke warung kopi atau ke kedai kopi, ada mesin besar, itu kan mesin espresso. Menghasilkan espresso dicampur dengan susu sedikit, susu yang di foaming, dipanaskan, jadilah namanya minuman piccolo. Kalau latte, cappuccino itu adalah yang familiar, bukan cappuccino yang sasetan ya, teman-teman semua. Ini adalah cappuccino yang memang dari base-nya adalah espresso. Kalau di cappuccino, piccolo sama latte itu nanti terkenal ada namanya latte art, yang kopinya dibikin ada gambar-gambar di atasnya, ada bunga, ada tulip dan lain-lainnya. Nah, cappuccino itu lebih banyak sedikit susunya dibandingkan piccolo. Kalau latte itu lebih banyak lagi susunya dibandingin cappuccino. Jadi kalau mau milih yang mungkin nanti rasanya tidak terlalu pahit karena espresso itu lebih dominan ke body pahitnya, ya pilihlah latte. Kalau mau yang balance atau yang separuh-separuh, di cappuccino. Kalau mau lebih strong, minta ke om baristanya, om minta piccolo 1 ya. Paling ntar omnya bingung, wih anak-anak masih kecil udah minum piccolo, keren juga nih gitu kan. Flat white ini lebih banyak lagi susunya dibandingkan dengan yang latte. Nah, ada minuman lainnya yang namanya long black atau americano. Ini biasanya espresso yang dicampur dengan air panas. Atau kalau ice americano atau ice long black ya espresso ditambah es batu kemudian dikasih air biasa saja udah cukup, itu jadi americano. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah proses secara manual. Jadi manual, istilahnya manual brewing lah. Dan ini yang sekarang mungkin kalau Bapak Ibu orang tua atau teman-teman semua pernah ke kedai kopi, ada menu yang manual brewing, dan ini justru malah sekarang yang lagi banyak juga di di kedai-kedai kopi disajikan. Ada yang menunya pakai sistem aeropress, ini ditekan, kemudian ada rockpresso. Rockpresso ini sebenarnya alat pembuat espresso tapi dengan manual. Jadi tidak menggunakan mesin, menggunakan otot bahu dari si om baristanya. Karena ada tuas di kanan kirinya itu nanti yang ditekan ke dalam. Ada metode V60. Metode V60 ini adalah metode yang paling banyak disajikan di kafe-kafe atau di kedai-kedai kopi. Ada Vietnam drip, ada French press, kemudian ada siphon. Siphon ini mungkin nanti kalau teman-teman yang di belajar kimia, atau ada apa nggak ya, atau zaman kuliah aja nanti yang ada. Ini adalah namanya terkenal dengan mirip dengan proses distilasi gitu ya. Distilasi itu proses pemisahan berdasarkan titik didih. Jadi keren lah kalau nanti coba iseng-iseng cari di YouTube, coba cari proses kopi dengan menggunakan siphon. Wah, itu keren tuh kalau lihat videonya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah manfaat kopi untuk kesehatan. Manfaat kafein untuk kesehatan. Ya, kafein itu memang punya manfaat gitu ya. Kalau berdasarkan ya ada jurnal-jurnal atau tadi saya iseng-iseng lagi buka di Halodoc dan lain-lain, itu memang kafein ini cukup bagus gitu untuk meningkatkan mood. Jadi ada misalkan teman-teman lagi bad mood, lagi habis dimarahin sama ayah ibunya gitu, misalkan di rumah gitu, ngopi aja deh buat ngilangin bad moodnya, atau juga meningkatkan fungsi dari otak kita dan juga membantu metabolisme sama menurunkan berat badan. Nah, kalau yang lagi proses diet kita minum kopi, tapi jangan pakai gula. Kalau pakai gula ya nanti nambahin kadar gula lagi yang bikin malah menambah berat badan kita gitu kan ya. Kemudian juga menimbulkan perlindungan terhadap penyakit jantung dan diabetes tipe 2. Jadi yang ditampilkan di sini adalah sebenarnya intinya adalah kopinya yang kita minum adalah kopi tanpa gula gitu ya. Karena kalau saya suggest memang kopi itu nikmat dikonsumsi tanpa gula.
Tapi bukan kopi yang dark roast atau kopi yang hitam. Cobalah nanti coba iseng-iseng cari yang kopi-kopi yang medium roast atau yang mau espresso pakai cappuccino boleh sih, tapi jangan pakai gula. Intinya itu aja sih. Kita ngurangin kadar gula di dalam tubuh ya. Tujuannya yang paling kanan atas tuh, menurunkan resiko diabetes sama melindungi liver dan membantu jantung kita sendiri. Gitu deh. Ini manfaat kafein. Tapi ada juga sebenarnya efek samping dari kafein. Kalau sebenarnya batasan kita minum kopi itu berapa cup sih sehari atau berapa gelas sehari. Walaupun saya senang minum kopi, tapi paling banter, paling banyak itu saya mengkonsumsi kopi itu cuma 3 gelas sehari. Kalau pagi sebelum kerja, biasanya nyiapin kopi dulu untuk Uminya, Akmal, dan Zikri di rumah. Baru nanti di kantor saya nyeduh sendiri. Siang kalau memang benar-benar kondisi badan butuh injeksi sesuatu yang menyegarkan, ya saya bikin kopi nyeduh lagi di kantor. Baru malam Mbak Daisa biasanya juga ada satu sesi lagi untuk minum kopi dan sedikit nyemil gitu ya. Nah, Pak, pernah boleh tuh aku saya nanya dulu nggak, Pak? boleh. Ini apa itu tremor? Tremor itu tuh kalau kelihatan dari gambar tuh ada zut di luar. Katanya terlalu gemeteran badannya. Jadi getar yang nggak bisa dikendalikan gitu. Bukan kejang sih, tapi kondisi badannya masih sadar, masih enak, tapi kok gemeteran terus gitu ya. Itu tremor tuh. Oh, terima kasih, Pak. Sama-sama. Nah, saya pernah datang ke kayak ada pameran kopi lah waktu itu di Jakarta. Ya masuk ke booth-boothnya gitu kan. Pas masuk ke boothnya dikasih kecil sih satu sloki kecil paper glass gitu. Tapi setiap booth itu masuk kopi. Wah, pulang dari situ kok badan jadi nggak enak ya. Perut itu udah mulai kayak agak sebah, bukan melilit, bukan kayak sakit mah, tapi apa ya, sebah gitu ya kalau saya bilang. Kemudian kok badan jadi gemeteran, jadi kayak melayang-layang. Ya itu salah satu efek ternyata. Walaupun kita sering ngopi, ternyata kalau kebanyakan ya nggak bagus juga gitu kan. Kemudian detak jantung yang nanti mungkin akan langsung juga terasa karena tadi si kafein ini memang memicu detak jantung kita agak lebih tinggi dan sering kencing karena positifnya sebenarnya minum kopi itu adalah saya jadi ngebalance atau ngimbangin dengan minum air putih lebih banyak karena ya buat bantu melarutkan juga supaya kita juga nggak terlalu nggak terlalu kurang minum air putih. Jadi ya mengingatkan ke saya juga untuk minum air putih. Habis minum kopi, ayo minum air putih. Jadi biar badan kita nggak kurang dari air. Oke, ini but first coffee, all you need is coffee. Good idea start with great coffee. Saya kebetulan bawa alat kopi. Ini namanya grinder. Ini grinder untuk menghaluskan biji kopinya. Ada biji kopi, saya bawa sedikit. Coba saya nanti tuang. Ini adalah kettle, gooseneck kettle dengan kayak ada leher angsanya gini. Ini sebenarnya alatnya namanya V60, tapi ini bisa dibongkar pasang. Jadi kalau traveling bisa dibawa kemana-mana. Ini ada paper filternya, fungsinya untuk nyaring. Tapi dulu ya, ini air sudah saya panasin. Jadi yang tadi sebenarnya itu berantakan. Ada satu lagi alat yang harus dibawa sebenarnya, modalnya bikin kopi itu adalah timbangan. Jadi timbangan itu fungsinya untuk mengatur berapa banyak biji kopinya sama berapa banyak air yang nanti akan dituangkan atau untuk bikin kopinya. Jadi ada formula khusus atau formula yang sering dipakai sama
om-om barista yang ada di kedai-kedai kopi, yaitu menggunakan rasio airnya itu 1:15 sampai 1:18. Apa sih 1:15 dan apa sih 1:18? 1:15 itu maksudnya adalah 1 gram kopi itu untuk 15 gram air. Jadi perbandingan kopi dengan air. Jadi kalau 1 gram kopi ya airnya 15 gram. Jadi makanya harusnya karena timbangannya kebetulan nggak saya bawa, jadi ini udah pakai feeling aja deh. Insya Allah mudah-mudahan sama apa namanya rasionya. Ini biji kopinya saya grind dulu ya. Saya grind. Ini enteng sih. Ini seperti ini. Kita di dalam sini tuh ada apa namanya? Ada kayak gerigi-gerigi gitu dari hasil bahan metal untuk ngarisin biji kopinya. Biji kopi roastingan yang tadi Kak Akmal bikin nih, kopi Solok natural. Udah selesai. Saya tutup dulu. Air panasnya kita pindahin dulu ke kettle Gustek ini. Om, kenapa sih nggak langsung dari kettle-nya aja tuangin ke sini? Bisa sih sebenarnya. Tapi ternyata fungsi dari si kettle leher angsa ini adalah si leher angsanya ini tuh bisa buat ngatur jumlah atau volume air pasti tuang ke dalam ke atas kopinya gitu. Karena kalau pakai yang kettle hitam ini itu agak susah kita ngatur ngatur volume atau kecepatan dari tuangan kita ke atas kopinya. Nah, ini pas. Jadi ini sekitar 300 mili. Kalau tadi saya nuang kopinya ngegrind kopinya itu sekitar 200 gram. 20 gram. Jadi ini nanti jadi 1:15 untuk untuk rasio brewing kopinya. Nah, saya basahin dulu nih si paper filternya. Ada 2 mazhab sebenarnya. Paper filternya ini boleh dibasahin atau enggak. Ya tergantung, karena kalau dibasahin itu katanya untuk menghilangkan bau dari kertasnya sama sterilisasi dari alat-alat kitanya. Nah, ini biji kopi yang tadi sudah di grind. Ini agak halus, tapi tidak terlalu halus gitu. Jadi masih kasar. Gimana nih yang kelihatan nih? Sini kelihatan ya. Nah, biji kopinya itu nggak halus-halus banget, jadi masih kasar gitu. Jadi emang kalau untuk manual brew itu biji kopi si kopinya tadi digilingnya tidak terlalu kasar. Tidak terlalu halus. Ini kita mulai tuangin airnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini tuh penuangannya bisa pelan-pelan gitu, nggak terlalu cepat. Jadi kita atur volume atau kecepatan dari si tetesan airnya. Habis kita tuang lagi. Dan ini juga nuangnya sebenarnya ada tekniknya juga, ada aturannya. Nggak sekaligus air satu teko ini langsung tuangin ke situ semua, nggak. Jadi kalau saya bawa timbangan, saya tuh bisa ngatur dari titik 0 sampai ke 30 itu yang namanya proses blooming. Proses blooming itu adalah untuk menghilangkan kandung gas-gas yang masih dibawa sama si kopi setelah di roasting, untuk menghilangkan gas-gas CO2 lah hasil dari pembakaran atau hasil yang dibawa di dalam kopinya. Baru setelah itu nanti ada tahapan dari 30 detik sampai 1 menit. Misalkan berapa volume air yang dituangkan, dari 1 menit sampai 1,5 menit itu berapa volume yang dituangkan, atau dari gram ke berapa sampai ke berapa volumenya. Nah, itu ada teknik pengaturannya. Karena saya nggak bawa timbangan, jadi ya seadanya dulu deh. Yang penting teman-teman lihat bagaimana sih cara bikin kopi manual brew. Nah, ini selesai nih.
Simple kan? Bikin kopi? Nggak sih, agak repot sedikit karena tadi harus ngerinding dulu, kemudian nyiapin paper filternya, nyiapin airnya, nyiapin timbangan, dan lain-lain. Inilah kopi manual brewing. Om, itu kopi apa teh? Kok warnanya kayak teh ya? Ya, tadi kalau kopi-kopi yang medium roast atau bukan yang hitam, ini kan kalau di sini kan kelihatan ya, warna kopinya tuh nggak hitam legam, agak coklat gitu ya, medium, ya dark brown lah, tapi belum dark banget. Ini yang nggak pahit dia nanti. Bahkan kalau kadang-kadang kalau saya di kedai kopi ada manual brew gitu ya, Mas ada biji kopi apa aja, saya tanya. Itu saya ambil satu, kemudian nggak pahit rasanya. Ini saya gigit nih, saya punya si biji kopinya. Rasanya ya biasa aja sih, plain aja, nggak terlalu pahit. Memang pahit sih di ujungnya, tapi rasanya tuh ada sedikit manisnya. Aneh kan? Biji kopi kok manis ya? Dari mana tuh biji kopi bisa rasanya manis? Nah, karena berhubung saya juga belum ngopi dari pagi, saya izin Bu ya, saya pamer dikit ngopi nih di sini. Mungkin yang orang tua atau warga belajar yang hadir kok cuma satu sih Pak, biji kopi apa minumannya? Enak kok, nggak pahit, rasanya sweet, ada rasa-rasa manisnya. Nah, rasanya segarnya sampai ke sana ya, seruputannya. Bener ya. Tuh. Oke, Bu Silvi, mungkin demikian yang sharing session yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua warga belajar yang hadir di sini. Kalau mau ada diskusi, monggo silakan. Mau tanya itu kopinya made in mana itu ya? Apa ininya kemana itu, pengen nyoba. Itu saya tulis di meeting chat. Namanya biji kopi yang saya beli itu Solok Maryam. Dan memang asli dari Solok, dari Solok. Ada petaninya di sana. Boleh beli per 1 kilogram aja, bisa beli yang dalam porsi besar juga. Kalau roastingan yang sudah di roasting itu yang saya tahu ada di, mungkin nanti bisa cari di di Tokopedia, Algoritma Kopi nama tokonya, atau Zain Kopi ya. Zain Kopi ya Mas Akmal ya? Iya. Oke, baik Pak, teman-teman. aku mau juga biji kopinya, hehe. Boleh. Oke. Nggak pakai gula Pak. Kalau pakai gula aren semut bagus nggak Pak ya untuk kesehatan? Terkadang memang saya juga bikin kopi pakai gula, tapi bukan yang gulanya banyak banget. Gula itu cuma buat flavor aja sih di mulut, buat seru-seruan aja. Tapi kalau untuk kopi yang tadi yang saya buat manual brew seperti ini nggak enak kalau pakai gula, karena kalau saya bilang akan rusak tuh rasanya. Nah, kalau yang pakai gula itu biasanya kayak, kalau sekarang kan ada minuman kopi kekinian lah gitu ya, yang pakai espresso campur dengan susu. Nah, itu boleh tuh dikasih flavor, tapi ya ujung-ujungnya sih jangan terlalu banyak. Gula aren enak. Gula aren kalau memang nanti mau agak kreatif ke aktar, dibikin aja dulu larutan gula arennya, dicampur dengan pandan. Itu nanti direbus gitu kan ya sampai dengan kental, itu bisa disimpan agak lama dan itu cukup enak lah untuk dikonsumsi bareng kopi. Tapi ya kopi-kopi yang pakai susu ya, jangan yang manual brew seperti ini. Gitu sih. Oke,
Baik, mohon Eh, izin. Ayah Lip, ada lagi ya, pertanyaan di sini dari Kak Hasan. Kopi luwak maksudnya bukan kopi sasetan yang merek luwak. Itu katanya enak, memangnya betul Pak? Seperti mohon izin Ayah Lip. saya nggak mau disclaimer ya, takutnya nanti saya salah. Wah itu ada yang pakai kopi Mangkuroso, keren juga tuh. Kopi luwak, kopi luwak yang sasetan. Kalau sekarang gini deh, kopi luwak itu kalau beneran kopi luwak yang dijual di misalkan kedai-kedai atau yang dijual beneran kopi luwak itu harganya per 100 gram atau per cup ya, per gelas kayak gini nih. Per gelas kayak gini kalau kopi luwak itu bisa 100.000 ya, per cup nih segini. Nah, sekarang saya nggak mau menyalahkan atau saya nggak mau disclaimer kopi luwak yang dijual sasetan itu apakah benar kopi luwak atau bukan, atau cuma brand aja gitu. Karena kalau kita bandingkan misalkan yang tadi 1 cup 100.000 dibandingkan yang satu saset itu cuma berapa ya? 1.000 atau 1.500 gitu satu saset. Nah, silakan nanti teman-teman evaluasi sendiri ya. Saya nggak mau bilang kopi luwak yang saset itu apakah kopi luwak atau bukan. Nanti silakan diinikan. Dan sorry to say kalau saya bilang, saya memang dulu awalnya minum kopi dari kopi saset. Gitu. Dulu itu di kantor kami tuh dapat satu orang itu satu apa ya, satu pak kopi tertentu yang masih pakai coffee mix gitu kan ya. Itu satu bulan itu satu saset gitu ya, 30 saset lah. Dan itu nah terus kemudian mulai hijrah hijrah gitu ya. Hijrah dari kopi saset itu ketika kenal dengan kopi, pertama kali yang saya cobain adalah saya nekat coba nyobain espresso. Espresso tanpa gula, tanpa susu. Rasanya jeger banget gitu ke lidah, ke mulut, sampai ke mata gitu. Oh ternyata enak ya. Terus barulah kita coba, saya sama uminya Akmal, Imin Jikri, ya sering tuh mulai coba ngopi yang manual, tanpa susu akhirnya. Jadi memang harus bertahap sih, nggak bisa langsung jeger dari kopi saset, kopi yang pakai gula, terus berubah jadi kopi yang tanpa gula. Memang pasti berproses karena lidah kita, kemudian badan kita juga butuh penyesuaian. Seperti itu sih. Oke, baik Ayah Lip, terima kasih banyak. Lalu dilanjut Ayah Lip, ada pertanyaan berikutnya. Kalau kopi saset itu kopi asli bukan? Aduh, saya nggak berani ngomong. Tapi tadi perbandingannya gini ya. Kopi-kopi yang seperti ini nih, yang tadi saya bikin, itu biasanya dijual per 200 gram itu harganya adalah sekitar, kalau kopinya yang bagus, itu sekitar 120.000 per 200 gram. Nah, kopi saset itu kan berapa gram tuh isinya? 15 gram gitu kan ya. Jadi kalau kita hitung-hitungan matematika, ya ini jadi belajar matematika dikit nih. 200 gram dibagi 15 gram. Itu 13 gram. Kalau harga tadi per 200 gramnya itu adalah sekitar 120.000, berarti harusnya harga kopi saset itu sekitar 1.600-an. Itu kalau pure kopi ya. Tapi kan di kopi saset itu kan ada creamernya, ada gulanya, ada bahan-bahan yang lainnya. Ya, saya nggak tahu apakah memang itu benar-benar kopi murni atau kopi yang lain. Saya nggak mau ngomong. Tapi intinya adalah coba yuk, mumpung sekaligus edukasi kali ini Bu ya, mohon izin Bapak sama Ibu-ibu semuanya. Ya mulai sekarang kita coba belajar ngurangin gula, karena kan di TV tuh udah banyak tuh ya apa namanya berita yang anak-anak sekarang sudah mulai banyak yang obesitas, kemudian anak-anak yang tiba-tiba kok diabetesnya tinggi, kadar gulanya tinggi, kemudian ada anak-anak yang apa harus lakukan cuci darah, ternyata dari apa, dari minuman yang mungkin kadar gulanya tuh tinggi gitu, minuman saset, minuman apa namanya kemasan lah gitu ya. Sebisa mungkin kita kurangin yuk bareng-bareng. Mungkin juga dari kita sebagai orang tua juga ya melakukan itu juga buat diri kita, karena udah semakin tua nih, onderdil tubuh kita juga semakin
Ya semakin umur semakin uzur gitu kan. Nanti ketika kita banyak mengkonsumsi gula, ternyata gulanya itu nggak bisa diolah lagi dalam tubuh, akhirnya ya masuk ke darah dan lain-lainnya, jadi efeknya penyakit gitu sih. Itu sih mungkin ya sedikit edukasi lah buat kita-kita semua. Oke, Pak, satu lagi di kolom komentar Pak, mohon Boleh. izin. Pak, kenapa kopi ada namanya? Apakah rasanya berbeda? Ya, kalau kopi itu biasanya dikasih nama ya kayak misalkan berdasarkan lokasinya ya. Kayak kopi Aceh ada di Kampung Gayo ya, namanya kopi Gayo. Ada di Sumatera Utara, ada di daerah Mandailing, kopi Mandailing. Di Jawa Timur, ini kopinya tumbuhnya di Gunung Ijen, namanya dikasih kopi Ijen. Terus di Jawa Barat ada tumbuhnya di daerah Ciwidey, dikasih namanya kopi Ciwidey. Sebenarnya ini penamaan aja sih buat gampang kita nginget gitu kan. Kemudian kalau dari internasional juga ada kopi yang tumbuhnya di Ethiopia, ya kopi Ethiopia. Di Brazil ada namanya kopi Brazil gitu. Nanti tambahannya itu adalah tambahan proses, misalkan tadi ada natural, ada anaerobik, ada yang full wash, ada yang semi wash, gitu sih. Ya sekedar untuk penamaannya. Tapi setiap daerah itu punya karakter rasa berbeda-beda gitu. Tadi apa yang membedakan itu kayak di ketinggian kebunnya, kayak misalkan kopi di ketinggian kebun yang di bawah 600 meter biasanya memang lebih banyak robusta. Di atas itu ya memang kebanyakan Arabica. Tapi Arabica yang ditanam di ketinggian misalkan 1.200 dibandingin di Arabica yang ditanam di ketinggiannya 1.800, itu pasti akan berbeda rasa karena ya satu apa namanya iklim itu sebenarnya berpengaruh banget sama tanaman kopi. Kemudian ada istilahnya tanaman yang disandingkannya gitu ya. Kopi itu sebenarnya nggak bisa langsung kena matahari, jadi dia harus dikasih tanaman-tanaman supporting lah di sebelahnya, supporting sistemnya buat ngalangin supaya nggak langsung terkena matahari gitu, supaya prosesnya dia juga pertumbuhannya lebih bagus. Mungkin itu sih kurang lebihnya. Ini juga saya masih belajar ya, belum benar-benar pengetahuan saya langsung gitu. Satu lagi nih, Pak, kalau ngopi saset apakah bisa disebut kopi lovers pakai nyengir? Bisa, tapi semoga bisa hijrah dari kopi saset gitu. Kenapa minum kopi suka deg-degan atau berdebar-debar? Ya tadi memang kopi itu memberikan efek ke jantung ya, kinerja jantung jadi akan lebih kencang. Ya kalau memang masih berdebar-debar, kalau tadi kan yang bikin kopi ini ada rasio air sama kopinya ya. Mungkin kalau memang nanti mau coba di rumah supaya jantungnya nggak berdebar-debar, atau misalkan Mas lagi ke kedai kopi pengen minta dibikinin, Mas minta tolong dong rasionya jangan kecil ya, rasionya yang besar aja. Saya minta tolong bikinin di rasio 1:18 atau 1:19. Artinya apa? Artinya airnya lebih banyak sehingga pelarutan kafeinnya nggak terlalu tinggi lah gitu. Kurang lebih seperti itu sih Bu. Pak, kopi itu bahaya atau enggak? Enggak, kalau enggak berlebihan. Semua makanan, semua minuman kalau enggak berlebihan, enggak berbahaya insya Allah. Tapi yang paling penting kalau mau ngopi setelah makan lah. Dikasih jeda setengah jam, 15 menit untuk setelah makan baru ngopi. Pak, cappuccino pahit atau enggak? Enggak sih. Cobain aja deh nanti. Kopi cappuccino itu akan gurih karena udah ada susu di dalamnya. Espressonya juga nggak terlalu banyak kok. Dicobain. Pahit mungkin karena kita masih belum terbiasa. Nanti kalau lama-kelamaan terbiasa ya kita akan adaptasi lah. Kayak bunglon aja duduk di warna hijau, dia akan berubah warna hijau, pindah ke warna kuning akan jadi kuning. Nah, kita nanti akan beradaptasi di lidah kita. Biji kopi favoritnya apa, Pak? Semua biji kopi Indonesia tuh enak. Gak ada yang nggak enak. Alhamdulillah selama si roasterinya itu memang milih bijinya bagus, kemudian roastingnya juga bagus, insya Allah enak ini kan. Pak, saya mau tanya, katanya kalau habis makan obat nggak boleh minum kopi, apakah betul Pak? Saya termasuk orang yang nekat, biasanya kadang-kadang kalau habis minum obat juga ngopi, habis ngopi kadang-kadang juga minum obat. Alhamdulillah masih sehat, tapi mendingan tanya ke dokter ya, saya bukan dokter soalnya. Pak, kalau kopi yang cup harga 1.000 itu kopi asli atau bukan ya? Tadi udah dijawab ya. Pak,
aku pernah baca di buku kopi, katanya kopi luwak itu buah kopinya diein sama luwak, bener apa enggak? Jadi memang seperti itu, dan processing kopi luwak memang paling khas di Indonesia. Asal jangan kopi ucing ya. Nanti cari kopi ucing tuh. Kalau kopi ucing kan asem. Kalau kopi luwak itu memang si luwak ini kan seneng buah ya. Kayak kambingnya si Kaldi tadi lah. Kambingnya Kaldi itu dulu pas nemuin ceri kopi itu dia kan makan kopi karena makan cerinya kopi itu memang manis. Nah, si luwak ini kan seneng buah. Dimakanlah itu si buah kopi ya yang merah dikonsumsi, tapi karena lambungnya itu memang tidak bisa memproses bijinya yang ada di dalam, akhirnya si bijinya itu apa keluar lagi bersama fesesnya gitu. Apakah ini halal atau haram untuk dimakan atau untuk dikonsumsi? Kalau yang saya baca dari apa namanya fatwa para ulama, insya Allah itu masih halal untuk dikonsumsi karena apa ya itu bukan termasuk dari si kotorannya si luwak. Jadi itu masih aman untuk dikonsumsi, masih halal untuk dikonsumsi. Tapi saya belum pernah minum kopi luwak. Tuh langsung ada yang kasih emoji gitu kan di bawahnya. Biji kopi Indonesia itu sebenarnya kaya dengan perkebunan kopi dan memang rasa kopinya tuh yang luar biasa gitu ya. Nah, kita mestinya bangga gitu kita bisa minum kopi buatan Indonesia, kopi hasil jerih payah dari para petani di Indonesia ya. Bisa mungkin yuk kita galakan bikin minum kopi dengan kopi lokal gitu. Memang kopi-kopi internasional itu enak, rasanya khas dan unik, tapi nggak kalah kok kopi-kopi Indonesia untuk dikonsumsi. Dan dari sini juga mungkin nanti teman-teman bisa belajar, mungkin ada, mohon maaf, orang tua, wali, warga belajar juga mendengarkan gitu ya, kita sedikit dapat apa ya, edukasi lah ya, mohon maaf saya bukan edukator, tapi dari sini kita bisa dapat sedikit pelajaran. Sebenarnya kopi tanpa gula itu enak loh, kopi tanpa gula itu bagus loh untuk kesehatan, bisa meningkatkan mood kita, bisa memperbaiki kinerja jantung kita juga akan lebih baik, sehingga perputaran darah ke otak kita juga, otak kita dapat oksigen yang lebih banyak dan kita menjadi fresh, dan kita juga mengurangi jumlah konsumsi gula yang kita konsumsi dan mencegah adanya penyakit akibat gula. Karena kalau saya lihat di keseharian juga, kalau orang yang sudah kadar gulanya tinggi itu ya terus terang agak effort ya untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri, dan ya pasti kita juga memikirkan nanti untuk anak-anak kita kalau memang kita punya sakit gula dan lain-lainnya.